Selamat siang, perkenalkan nama saya Fian Judiwanti dengan NIM P007311251183. Saya dari kelas 2D, program studi Diploma 3 Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video sebagai salah satu bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi. Tujuan dari video ini adalah untuk memaparkan dan merangkum materi-materi yang diberikan selama perkuliahan, mulai dari komunikasi kepribadian, berpikir kritis dan problem solving, personal branding atau pengembangan citra diri, konseling gizi, pendidikan gizi, proses dan tipe belajar, hingga bekerja dalam kelompok. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menunjukkan pemahaman saya terhadap konsep-konsep komunikasi serta penerapannya dalam bidang kesehatan dan gizi. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan ini telah dipelajari bahwa kepribadian merupakan pola perilaku, pikiran, dan emosi yang memengaruhi cara pasien menerima informasi, berkomunikasi, serta menjalani pengobatan dan terapi gizi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami kepribadian pasien agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif. Beberapa tipe kepribadian pasien yang sering ditemui di pelayanan kesehatan antara lain pasien kooperatif yang terbuka dan mudah mengikuti anjuran, pasien cemas yang banyak bertanya dan khawatir berlebihan, pasien agresif yang mudah marah dan menyalahkan tenaga kesehatan, pasien pasif yang cenderung diam dan kurang berpartisipasi, pasien manipulatif yang berusaha mencari keuntungan pribadi, serta pasien dependen yang sangat bergantung pada tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan. Identifikasi kepribadian pasien dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, riwayat perilaku, alat ukur psikologis, dan interaksi yang berkelanjutan. Dengan mengenali karakteristik setiap pasien, tenaga gizi dapat menyesuaikan cara komunikasi, meningkatkan kepatuhan terhadap dia dan terapi, mengurangi konflik, serta memberikan intervensi yang lebih personal dan efektif. Melalui praktik role play yang telah dilakukan, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tipe kepribadian pasien dan menerapkan teknik komunikasi yang sesuai sehingga tercipta hubungan profesional yang baik dan tujuan pelayanan kesehatan dapat tercapai secara optimal. Pada pertemuan ini telah dipelajari tentang berpikir kritis dan problem solving sebagai kemampuan penting yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Berpikir kritis merupakan kemampuan menganalisis informasi secara logis, objektif, dan sistematis sebagai pengambil keputusan. Sementara itu, problem solving adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, memilih solusi terbaik, serta mengevaluasi hasil yang telah dilakukan. Dalam penerapannya, berpikir kritis membantu tenaga kesehatan menilai kondisi pasien berdasarkan data yang tersedia, menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan memberikan pelayanan yang lebih tepat. Sedangkan kemampuan problem solving ini membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama proses pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan praktik, simulasi, dan diskusi kelompok, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah berpikir kritis dan problem solving dalam situasi nyata. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah secara sistematis, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Pada pertemuan ini telah dipelajari mengenai personal branding atau pengembangan citra diri, yaitu proses membentuk dan menampilkan gambaran positif tentang diri sendiri kepada orang lain. Citra diri yang baik dapat mencerminkan kompetensi, kepribadian, sikap profesional, serta nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Membangun citra diri dapat dilakukan dengan mengenali potensi kelebihan diri, menjaga sikap dan etika, meningkatkan kemampuan komunikasi, menunjukkan tanggung jawab, dan konsisten dalam berperilaku positif. Selain itu, pengembangan citra diri juga memerlukan upaya untuk belajar, meningkatkan keterampilan, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Bagi mahasiswa dan calon tenaga kesehatan, personal branding yang baik sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, membangun kredibilitas profesional, memperluas peluang karir, serta menciptakan kesan positif di lingkungan akademik maupun dunia kerja. Dengan memahami dan menerapkan teknik pengembangan citra diri, mahasiswa dapat diharapkan mampu menjadi pribadi yang profesional, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
Pada pertemuan ini telah dipelajari bahwa konseling gizi merupakan proses komunikasi dua arah antara ahli gizi dan klien yang bertujuan membantu klien memahami kondisi gizinya serta melakukan perubahan perilaku untuk mencapai status gizi yang optimal. Konseling gizi dilaksanakan berdasarkan prinsip empati, komunikasi efektif, menghargai keputusan klien, serta menggunakan proses asuhan gizi terstandar sebagai dasar pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan konseling gizi terdapat beberapa teknik penting yang perlu dikuasai, yaitu active listening, empati, open-ended question, refleksif dan parafrase, motivational interviewing, serta summarizing. Teknik-teknik tersebut membantu membangun hubungan yang baik dengan klien sehingga proses konseling menjadi lebih efektif. Selain itu, konseling gizi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu rapor building, asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan intervensi dan memastikan perubahan perilaku makan yang telah direncanakan dapat diterapkan oleh klien. Melalui praktik dan simulasi konseling, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik komunikasi yang tepat, mengidentifikasi masalah gizi, memberikan edukasi yang sesuai, serta menyusun tindak lanjut yang efektif sehingga tujuan pelayanan gizi ini tercapai secara optimal. Pada pertemuan ini telah dipelajari bahwa pendidikan gizi merupakan proses penyampaian informasi dan edukasi gizi kepada individu maupun masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, membantu sikap positif, serta mendorong perubahan perilaku makan yang lebih sehat dan bergizi seimbang. Pendidikan gizi menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan status gizi dan kualitas kesehatan masyarakat. Pendidikan gizi dapat diberikan kepada berbagai sasaran seperti individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat umum dan dapat dilaksanakan di berbagai tempat seperti puskesmas, posyandu, sekolah, rumah sakit, komunitas, maupun secara daring. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya perubahan pada aspek pengetahuan atau knowledge, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pola makan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, tenaga gizi perlu memilih metode penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik sasaran. Metode yang dapat digunakan antara lain seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan berbagai bentuk edukasi lainnya. Selain itu, penggunaan media penyuluhan seperti poster, leaflet, video, maupun media digital perlu disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan sasaran agar pesan gizi dapat diterima dengan lebih efektif. Penyuluhan gizi juga dapat dilakukan secara terencana melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan materi, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan melalui pre-test, post-test, observasi, maupun tindak lanjut atau follow-up untuk mengetahui tingkat pemahaman serta perubahan perilaku yang terjadi setelah penyuluhan diberikan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan gizi secara efektif sehingga dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan sehat, meningkatkan status gizi, dan mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pada pertemuan ini telah dipelajari bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Proses belajar tidak hanya mencakup peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses belajar sangat penting dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi. Materi ini juga menjelaskan bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan cara belajar berbeda. Salah satu model yang digunakan untuk memahami perbedaan tersebut adalah VARK, yang terdiri dari tipe belajar visual, auditory, read atau write, dan kinestetik. Setiap tipe belajar memiliki cara yang berbeda dalam menerima, memahami, dan mengingat informasi sehingga membutuhkan pendekatan edukasi yang berbeda pula. Sebagai tenaga gizi, kemampuan mengidentifikasi tipe belajar klien itu sangat penting karena informasi yang diberikan dapat dipahami dengan lebih baik. Identifikasi dapat dilakukan melalui observasi, komunikasi, serta melihat respon klien terhadap berbagai metode penyampaian informasi. Dengan mengetahui tipe belajar klien, tenaga gizi dapat memilih media dan metode edukasi yang paling sesuai sehingga pesan gizi lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, penerapan tipe belajar dalam edukasi gizi dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan dan konseling. Penggunaan pendekatan multimodal, yaitu menggabungkan beberapa metode dan media pembelajaran secara sekaligus, dapat membantu menjangkau berbagai tipe belajar sehingga hasil edukasi menjadi lebih optimal. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses belajar, mengenali berbagai tipe belajar klien, serta menerapkan strategi edukasi yang sesuai agar tujuan pendidikan dan konseling gizi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Di pertemuan ini dipelajari bahwa bekerja dalam kelompok merupakan proses kolaborasi antara dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama melalui pembagian tugas, tanggung jawab, serta kerjasama yang baik. Kerja kelompok memberikan beberapa manfaat, seperti menghasilkan ide yang lebih beragam, meningkatkan efisiensi kerja, mengembangkan kemampuan individu, serta menciptakan dukungan antar anggota dalam menyelesaikan tugas. Materi ini juga menjelaskan tahapan pembentukan kelompok berdasarkan teori Tuckman, yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari proses saling mengenal, munculnya konflik, penyesuaian peran, kerjasama yang efektif, hingga penyelesaian tugas dan evaluasi kelompok. Pemahaman terhadap tahapan ini membantu anggota tim menghadapi dinamika yang terjadi selama bekerja sama. Dalam tim gizi, setiap anggota memiliki peran yang penting seperti pemimpin tim, perencana, komunikator, evaluator, fasilitator, dan dokumentator. Pembagian peran yang jelas dapat meningkatkan efektivitas kerja dan membantu tim mencapai tujuan yang lebih terarah. Selain itu, komunikasi yang efektif melalui rapat rutin, pembagian informasi yang jelas, umpan balik yang konstruktif, penyelesaian konflik, serta pemberian apresiasi menjadi faktor penting dalam menjaga kekompakan tim. Keberhasilan kerja kelompok juga ditentukan dengan adanya tujuan bersama, komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, pembagian tugas yang jelas, kemampuan beradaptasi, dan penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kelompok dapat bekerja lebih profesional, produktif, dan harmonis. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama secara efektif dalam tim, memahami peran masing-masing anggota, mengelola konflik secara positif, serta membangun komunikasi yang baik sehingga tujuan bersama itu dapat dicapai dengan hasil yang lebih optimal. Demikian video rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Dari seluruh materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi, konseling, edukasi, berpikir kritis, dan pengembangan diri, serta kerjasama tim merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seseorang tenaga gizi agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dan efektif kepada masyarakat. Saya berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ini dapat menjadikan bekal dalam menjalankan praktik dan profesi gizi di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat siang.